Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar lagi pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk di ayat yang ke-14 saudaraku. Di ayat yang ke-13, 12 kita sudah belajar perumpamaan orang fasik. Dan sekarang kita masuk ke ayat yang ke-14. Di ayat 14 ini Yudas mengutip nubuatan Henok, menuliskan. Kenapa kok ditulis tentang nubuatan Henok saudaraku? Karena orang-orang fasik ini dia tidak mau percaya akan nubuatan firman Tuhan. Mereka mengolok-olok. Jadi kita akan lihat satu persatu saudaraku. Sehingga Yudas ini menekankan bahwa ini loh pasti terjadi. Kita mau lihat saudaraku, saya bacakan Yudas 1 ayat yang ke-14 dalam terjemahan King James Indonesia. Saya bacakan, dan juga Henok keturunan Adam yang ketujuh sudah bernubuat tentang orang-orang ini. Katanya, lihatlah Tuhan datang dengan berpuluh-puluh ribu orang kudusnya. Ya ini, Yudas mengutip nubuatan Henok keturunan ketujuh dari Adam. Henok ini luar biasa, dia berjalan 300 tahun dengan Tuhan dan dia diraibkan. Yaitu dia langsung masuk ke sorga tanpa mengalami kematian. Itu orang sempurna pertama, saudaraku. Keturunan ketujuh dari Adam. Alasannya apa Yudas mengutip nubuatan Henok? Ada 3 alasan yang saya tulis di sini. Yang pertama, untuk meyakinkan agar penghakiman itu ada. Diyakinkan ini. Zaman Henok, yaitu pada 2000 tahun pertama. Itu Henok ada karena Adam dan Hawa keturunan ketujuh Henok itu 2000 tahun pertama. Taurat belum ada. Tetapi dia bisa mendapat pengertian ini, pengertian yang dalam. Dia mendapat wahyu atau penglihatan dari Tuhan tentang adanya penghakiman. Barulah ini ribuan tahun berikutnya pada zaman Musa itu 2000 tahun kedua. Jadi dunia ini dibagi menjadi 2000 tahun pertama, 2000 tahun kedua, 2000 tahun ketiga, dan 1000 tahun terakhir. Sesuai dengan 7 hari penciptaan Allah. 2000 tahun pertama ini Henok ada di situ. 2000 tahun kedua ini zamannya Musa, bangsa Israel. 2000 tahun ketiganya zaman gereja. Dan terakhir kerajaan 1000 tahun. Nah, 2000 tahun berikutnya itu Musa menubuatkan tentang kedatangan Tuhan dengan puluhan ribu orang kudus. Kita baca Ulangan 33 ayat yang kedua. Bangkitlah, berkatlah ya Tuhan, datang dari sini dan terbit kepada mereka dari Seir, ia tempat bersinar dari pegunungan Paran, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Ini datang puluhan ribu orang kudus. Dinubuatkan lagi zaman Musa. Dan terakhir pada 2000 tahun terakhir itu Yohanes, salah satu murid, salah satu rasul dari putra manusia Yesus, dari Tuhan Yesus. Itu Yohanes di 2000 tahun terakhir dia menubuatkan lagi. Wahyu 19 ayat 14 sampai 15. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, saudara. Nah, dijelaskan di sini ayat 15, dan dari mulutnya besar, itu mulutnya Tuhan, keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur itu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Nah, ini dinubuatkan juga. Ada pasukan dari sorga, itu orang-orang kudus mengikuti dia, itu Tuhan Yesus Kristus. Ini dalam perang Harmagedon, saudaraku. Nah, ini saudaraku, dia di sini ada 3 kali nubuatan. Itu 2000 tahun pertama Henok, 2000 tahun kedua Musa, 2000 tahun ketiga itu Yohanes. Berarti apa? Berarti penghakiman itu ada. Kenapa si Yudas mengutip dari Henok? Untuk meyakinkan ini loh,
Dari zamannya Henokh belum ada Taurat, belum ada apa. Henokh sudah dikasih nubuatan. Itu penghakiman ada. Kemudian Musa juga menubuatkan. Kemudian diulangi lagi. Yohanes di Wahyu dinubuatkan. 3 kali loh dinubuatkan. Berarti ini pasti ada. Ini meyakinkan. Untuk meyakinkan agar penghakiman itu ada. Dan di Yudas dia kutip dari Henokh. Yang jauh sudah dinubuatkan. Dan itu pasti ada. Kedua, untuk meyakinkan bahwa penghakiman itu pasti datang. Jadi, memang dinubuatkan ada. Tapi apakah datang? Jangan diremehkan, saudaraku. Penghakiman itu pasti datang. Jika ada penghakiman, pasti akan datang. Yudas mengutip nubuatan Henokh walaupun hampir 6.000 tahun lalu. Yudas ini hidup di 2000 tahun terakhir. Itu sudah 6.000 tahun lalu. Dia kutip itu untuk memperingatkan kita walaupun penghakimannya sudah digaungkan begitu lama dan tidak kunjung terjadi sampai sekarang. Ya, tidak kunjung terjadi sampai sekarang. Tetapi pasti akan datang. Jangan diremehkan. Jangan menyangka Tuhan tidak akan datang sehingga menjadi hamba yang jahat, berlaku fasik. Lukas 12 ayat 45 sampai 46. Kita baca. Supaya saudara mengerti ini kenapa kok nubuatan Henokh dikutip oleh Yudas, saudaraku. Ini ya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Dari gaungnya Henokh, Musa, Yohanes, mana Tuhan gak datang-datang. Ini Tuhan gak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, makan dan minum dan mabuk. Dan ayat selanjutnya akhirnya apa? Hamba itu datang, Tuhan itu datang dan hamba yang itu mati binasa. Ini saudaraku, jangan jadi hamba jahat. Penghakiman itu pasti datang. Penghakiman itu ada. Penghakiman itu pasti datang. Dan yang ketiga, alasannya adalah untuk meyakinkan bahwa penghakimannya itu pasti dahsyat. Jadi hal ini untuk meyakinkan bahwa penghakiman itu ada, untuk meyakinkan bahwa penghakiman itu pasti datang, dan untuk meyakinkan bahwa penghakimannya itu pasti dahsyat. Jika penghakiman ini digaungkan sudah sejak awal kejatuhan manusia, keturunan ketujuh dari Adam sudah menggaungkan itu Henokh, bahwa penghakiman itu datang, Tuhan akan datang dengan puluhan ribu orang kudus. Zaman Musa 2000 tahun kedua juga digaungkan itu, Tuhan akan datang dengan puluhan ribu orang kudus. Di zaman Yohanes juga dinubuatkan, Tuhan akan datang dengan sepasukan itu, orang-orang kudus. Maka penghakiman terakhir itu sangat-sangat dahsyat. Perang Harmagedon itu. Orang-orang yang berlaku fasik, tampaknya mereka di zaman antikris, mereka ikut antikris, tidak menderita. Mereka berbuat dosa dengan dimuliakan justru. Orang berbuat dosa zaman antikris itu dimuliakan. Semakin berdosa semakin mulia. Mereka rasa, gak mati. Daripada menjadi orang Kristen yang mempertahankan iman, disiksa dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Mati. Aduh, mengerikan. Mending ikut antikris. Dan dijanjikan oleh iblis pasti menang melawan Tuhan. Iyalah, pada waktu penghakiman terakhir datang, mati semua. Ingat ayat yang ke 12, kita sudah belajar, saudaraku. Pengikut-pengikut antikris itu dibunuh semua dan masuk neraka. Ini hati-hati, saudara. 3 hal ini penting. Jangan sampai kita terkena penghakiman ini. Alangkah indahnya jika kita ikut dalam sepasukan orang-orang kudus itu datang. Kita enggak perang. Yang perang Tuhan juga enggak perang. Tuhan hanya mengeluarkan nafas dari mulutnya itu dan semuanya kalah. Ingat, saudaraku, nubuatan ini juga termasuk berkat Tuhan, bahwa orang-orang kudus akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kekudusan sampai akhir hidup kita tidak mengalami pengangkatan, kita mati dalam
Tuhan, roh kita masuk surga. Tapi pada waktu sangkakala dibunyikan itu, orang-orang yang mati dalam Tuhan itu akan bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan itu, dan dia naik ke surga. Dan orang-orang yang masih hidup yang dalam Tuhan, itu juga akan diubahkan hidup itu, mengalami pengangkatan, memakai tubuh kemuliaan, masuk dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 51, ini satu rahasia. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, 17. Ayo saudaraku, berlaku kudus. Dan kita datang bersama-sama dengan Tuhan untuk perang Harmagedon. Dan kita cuma nonton. Kemenangan itu di pihak Tuhan. Sampai kapanpun Allah kita tetap menang dan akan selalu menang. Dan kalau kita ikut dengan Tuhan, kita akan juga menang, dan menang. Kita akan berpawai kemenangan, kita akan lebih dari pemenang. Ini saudaraku, kita akan datang bersama-sama dengan Tuhan. Wahyu 19 ayat 14. Peperangan itu hanya dilakukan oleh Tuhan dengan nafas mulutnya. Wahyu 19 ayat yang ke-21. Akhirnya orang-orang kudus itu akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat yang keempat. Nah, jadi kita itu punya direncanakan Tuhan begitu indah. Saat kita tetap dalam kekudusan itu, rencananya Allah itu gilang gemilang, yang tak terpikirkan, tak terkatakan, suatu sukacita yang tak terkatakan. Oleh karena itu, ayo jangan berlaku fasik, buang segala kefasikan. Ingat, penghakiman itu pasti ada, penghakiman itu pasti datang, dan penghakiman itu pasti dahsyat. Renungkan hal ini, saudara. Ayat 14 ini ditulis Yudas mengutip nubuatan Henok untuk meyakinkan kita akan 3 hal ini. Ayo nasihati, kita punya keluarga, nasihati, jangan berlaku fasik. Karena penghakiman itu ada, penghakiman itu dahsyat, penghakiman itu pasti datang. Ayo kita rindukan masuk dalam kerajaan surga, dan kita turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Puluhan ribu orang kudus, banyak sekali. Ini berpuluh-puluh ribu. Banyak, saudaraku. Banyak. Bisa, kalau ini tidak ada angka pasti, tapi ya kira-kira mungkin bisa 500 juta, 700 juta orang-orang kudus datang. Banyak di seluruh dunia. Orang-orang beriman dari segala sinode, mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Mereka terangkat dan kumpul bersama. Jadi kita jangan saling sikut menyikut antar sinode, antar pengajaran ini salah, apa salah. Ayo kita mau masing-masing dalam rumah bapak-bapak kita. Kita bersekutu, kita kuat di dalam pengajaran yang satu. Kalau ada pengajaran yang lain, ayo kita mau sharing. Kita bukan debat, tapi sharing. Kalau memang itu pengajaran yang benar, oke, kita terima. Tapi kalau kita merasa itu tidak cocok, oke, masing-masing bertanggung jawab terhadap apa yang diyakininya. Kita punya gembala, kita belajar pada gembala kita. Kalau kita memang yakin gembala kita ini benar, kita belajar. Kita lihat buahnya. Berlaku dalam kekudusan Tuhan, sehingga suatu saat kita mengalami pengangkatan. Bisa mengerti saudaraku, ayat yang ke-14, ayat yang begitu indah. Ya, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan kembali di ayat yang ke-15. The Secret of Judas. Terus belajar, terus kita mau renungkan firman Tuhan ini, sehingga apa yang kita pelajari itu akan membuat hidup kita makin bertumbuh. Sampai di mana kita tumbuh, ayo kita mau senantiasa taat. Sampai di mana kita mengerti, kita mau senantiasa taat. Filipi 3 ayat yang ke-16. Filipi 3 ayat yang ke-16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.